Iya Pak, pagi. Pagi semua ya. Oke. Jadi saya nggak perlu bikin channel baru nanti join ya. Hari ini kita melanjutkan lagi ya pembuatan laporan keuangan terkait dengan consolidated ya. Jadi nanti ada hal yang mungkin spesifik ya terkait dengan cash flow statement ya. Oke, sebelum saya mulai, teman-teman sini kan ada 2 angkatan ya. Sebelum-sebelumnya sudah ada yang belajar belum cash flow statement? Minimal basicnya udah punya gitu. Ada yang sudah belajar dan lain di semester-semester sebelumnya? Biasanya itu di intermediate ya, harusnya udah diajarin tuh. Intermediate accounting udah dapat semua ya? Kok nggak ada yang jawab ya? Midas? Halo? Iya Pak. Midas kan angkatan 19 ya? Iya. Yang angkatan 19 udah pada dapat belum mengenai cash flow? Kalau saya pas itu sama dosen sudah sih Pak, tapi nggak tahu deh Pak, kan kita kan ada kelas dibagi-bagi. Oke. Di mata kuliah apa dulu diajarinnya? Kalau cash flow itu pernah di manajemen keuangan sama di intermediate 1. Oke. Kita di sini memperdalam terkait dengan penggabungan ya dari parent dengan subsidiary ya. Jadi spesifik kalau kan istilahnya cash flow itu untuk persamaan entitas tunggal ya. By the way, hari ini berorang yang masuk Midas? Dari sini saya lihat 23 termasuk saya, berarti 22 ya. Berarti masih, kalau masuk semua 40 berapa? Saya lupa. Masuk semua 45 Pak. 40 berapa? 45 ya. Wah, ini belum ada separuh nih. Sorry? 40 berapa? 45 Pak. Angkatan 2018 ada berapa total? Ada belasan sih Pak, ada 10 atau 11 gitu. Ada berapa? belasan. Kemarin sih berapa? Yang 2008 ya, Midas kan 2019. Yang 2018 siapa di sini? Yang 2019 yang udah masuk 2018 siapa yang ada hadir di sini? Di sini ada Fitria, ada Ani, ada Ricardo, ada Wahyu Pak, ada Wahyu, ada Fitria, ada Ricardo, ada Christine, ada Ani. Coba Fitria ada berapa? Ada berapa orang temannya yang itu angkatan 2018? Di grup 11 Pak. 11 ya? Kalau yang terdaftar itu sebagai mas itu yang aktif ya 11 ya? Ada nggak yang istilahnya terdaftar tetapi nggak pernah masuk gimana gitu? Ada? Midas, selama ini Midas absen gimana caranya kalau nggak tahu jumlah orangnya? Kalau saya kan lihat di bagian itunya halo? Pak, yang halo. Kalau saya lihat di bagian yang
Yang bagian tidak hadir dalam Teams. Bagian tidak hadir maksudnya gimana? Mereka upload ke atau lihat yang dari meeting ini orangnya siapa aja gitu, atau gimana? Iya kan di meeting ini kan ada orang-orang yang mana mereka join sama mereka tidak ada dalam tim, jadi ketahuan. Nah justru itu pertanyaan saya kan sebenarnya kan pertanyaan yang mendasar kan. Ya, Yang terdaftar itu kalau nggak salah sekarang ini ada 3 angkatan, ada yang 2018, 2019, satu lagi ada 2020 tuh yang pindahan dari apa itu D3 ya. Iya, yang ahli program. Satu yang saya ingat tuh. Ahli program Syariah. Ya. Siapa namanya? Ai ya? Iya. Cuman sekarang kan 2018 itu kan ada berapa belas orang ya. Nah itu totalnya nanti tolong di WA ke saya deh. Sudah Pak, sudah pernah di WA. Totalnya tapi berapa? Yang terdaftar yang kemarin kan ini. Soalnya saya pernah tanya admin tahu mereka. Iya Pak. Coba ya, saya cek. Ke ini WA tuh ya? Udah Pak, udah saya WA. Tapi emang kebanyakan angkatan 2018 sama 19 juga kadang mau respon, kadang kagak. Ya, yang saya mau tahu ini yang terdaftar resminya tuh apa? Ini kan kemarin udah ada NIM tugas yang dikumpulkan ya. Ini bagus ya, udah pada respon semua ya. Nanti saya cek lagi di email saya. Nanti akan kelihatan itu yang kumpul ke siapa enggak. Nanti saya cocokin satu-satu. Ini lumayan makan waktu juga ini. Orang ya, puluhan orang ini. Ya, tapi saya harus tahu persis dari sekian puluh orang itu sebetulnya berapa orang sih yang aktif, yang terdaftar resmi gitu. Jadi jangan sampai nanti saya sendiri sebagai dosen nggak tahu apa jumlah orangnya yang persis. Nah ini kan ini yang mana nih? 17 September ya. Ini kan listnya udah pernah kasih ke saya ya. Nah ini 2019 nih. Saya istilahnya jangan sampai saya ngajar tapi nggak kenal kalian gitu loh. Terlalu ya. Ini angkatan 2019 ini ada. Nah ini ada WA di grup ya. Pak Mides di grup ya, bukan pribadi ke saya kemarin WA-nya. Saya WA di yang mana Pak? Yang jumlah mahasiswanya? Iya. Di pribadi Pak. Udah saya ituin. Oke. Tapi yang itu Pak, yang untuk tugas praktikum baru saya Mesika doang Pak yang merespon untuk sudah ngumpulin tugas 1 sama tugas 2. Oh. Kenapa yang lain belum? Tolong deh diperhatikan ya. Mides kan udah saya tunjuk dan teman udah sepakat ya. Segala tugas, segala hal komunikasi. Jadi nggak perlu dari saya langsung ke ini melalui Mides. Nanti kalian harus perhatikan ya, nanti nilainya pengaruh ya kalau memang nggak kumpulkan tugas begitu ya. Kita juga harus fair ya. Teman-teman yang sudah susah payah mengeras, tentu kita harus hargai ya. Saya juga sebagai dosen juga harus tegas. Jangan sampai nanti saya menilai dengan baik ya, harus fair ya. Gitu. Nah ini Mides yang WA pribadi ini ya 2019 ada 28 mahasiswa. Oh ini yang nggak masuk ya. Oke. Oh ini yang awal-awal ya Mides ya. Cuman nggak terlalu jelas juga
Saya pernah minta ke admin, ke Pak Yosua ya, betul tuh. Cuman kok dia nggak juga suruh nanya ke kalian balik ya. Biasanya kalau setiap angkatan itu ada list itu, ini siapa aja. Harusnya ada dong ya dari awal ya. Kemudian kan biasanya di tengah jalan tuh ada yang nggak aktif, nggak hadir. Juga ada ya kan. Itu coba angkatan yang 2018 siapa di sini? 2018. Halo. Tadi Pak ada Fitria, ada Ane. Nah sekarang tolong dibuka semua deh kameranya deh. Saya mau tahu nih. Tolong dibuka semua deh ya. Biar kita kasih dulu deh ya. Tolong ya. Saya nggak tahu nih kalian betul-betul kuliah atau ngapain gitu loh. Kalau ditanya tadi pada diem aja. Yang angkatan 2018 siapa di sini? Tolong dibantu saya. Saya, Coba Pak. tunjuk Saya, Mides. Pak. Nah, itu kok pada jawab semua. Coba tadi saya bahas siapa yang saya? Aneh ya? Christine, Fitria Yohana, Ane, Neta, Ricardo, Elvin Yoel. Tolong bantu. Oke, tolong bantu saya. Christine yang jawab ya. Iya, Pak. Kalian totalnya ada berapa orang semua yang terdaftar awalnya? Yang kuliah. Kemudian yang mengundurkan diri ada nggak di tengah jalan? Jadi supaya jelas nanti jangan sampai nanti kita bilang absen gitu. Kalian ada komunikasi nggak antar sesama teman satu angkatan gitu? Atau apa? Ada biasanya kan ada WA group ya, biasanya gitu. Gimana selama ini? Ada ini nggak? Ada komunikasi nggak? Kalau saya ngajar 2 ya. Di tengah jalan tuh kadang-kadang ada mahasiswanya tuh tiba-tiba mengundurkan diri ya. Itu biasa ya. Dengan berbagai macam alasan, ada yang alasan kesehatan ya, ada yang alasan keluarga gitu loh. Nah ini saya kan mau petakan nih, gunanya apa supaya nanti pada saat nanti saya memberikan, bingung ini orang kemasuk nih kan, jangan sampai nanti memang betul-betul nggak pernah masuk, udah keluar orangnya ternyata gitu. Nggak ada yang angkatan 2018 ketuanya siapa? Ada yang ini nggak? Ada yang ngangkat nggak kalian ketuanya? Halo? Kalau di angkatan 2018 itu anggotanya cuma 12 orang, Pak. Ya. Sorry, kalian itu kan berarti ada berapa orang? Itu terbagi beberapa kelas ya? Betul ya? Waktu penerimaan mahasiswa baru itu kalian 12 orang, total semua satu angkatan akuntansi. Kan nggak juga lah pasti lebih dari itu kan? Nggak ada yang tahu atau gimana? Wah ini kalau nggak, harusnya kalian saling kenal loh ya. Gini saya ajarin ya, kalian itu dari mulai kuliah harusnya udah saling tolong menolong. Gunanya apa? Nanti begitu kalian lulus, kalian bisa saling bantu membantu. Ya, jadi misalnya ada yang berhasil, bisa tolong yang lain juga yang ya. Harus kompak satu angkatan. Minimal satu angkatan deh. Kalau dari sekarang kalian nggak peduli, gimana nasib kalian ke depan? Kadang-kadang teman-teman kampus loh. Saya udah rasakan ya, dulu saya bersahabat dengan teman-teman satu angkatan saya ya. Sekarang tolong menolong gitu loh, bantu membantu. Ya, sekarang udah ada yang jadi direktur di mana di swasta, ada yang udah jadi pejabat. Itu dari mulai kampus kita bina hubungannya. Ya, nah sekarang kan ada mumpung dua angkatan itu juga saling kenal gitu ya. Kalian udah nggak peduli dari awal. Saya khawatir nanti begitu kalian sudah masuk ke dunia nyata, dunia kerja, kalian nggak bisa kompetisi dengan yang lain. Kalau minimal gini loh, sesama kalian sendiri udah tolong menolong ya.
Jadi kalaupun misalnya ada yang masuk kerja tempat lain, minimal kasih info ya. Atau ada bisa juga dia mulai merintis bisnis baru ya. Kalian bisa gabung ya. Kadang-kadang itu yang kalau kayak riwayat orang konglomerat ya kayak Bill Gates ya. Dengan siapa teman-teman yang lain itu mereka dari mulai kampus itu bersahabat ya, mereka bikin proyek sama-sama, bahkan mereka keluar dari Harvard tuh ya, mereka nggak selesai tapi mereka berlanjut hubungan persaudaraannya. Jadi kalau kita satu angkatan itu anggap kayak satu saudara ya, satu sama lain saling bantu. Saya juga ngambil S3 waktu di IPB kemarin ya, satu angkatan saya itu sampai sekarang masih kompak ya. Jadi saling bantu ya, ada yang jenderal, ada yang siapa itu. Kan kompak sampai sekarang ya, ada grupnya ya gitu ya. Kalau menolong ya, saya sekarang misalnya tiba-tiba diminta jadi pembicara, ada yang ngebantuin Yayasan Angkatan Laut ya. Mereka lagi butuh dibenahi manajemennya. Saya jenderal itu. Ya kan lumayan dapat penghasilan juga saya dari situ. Ya, jadi gitu teman-teman. Jadi jangan sampai cuek ya, nggak peduli. Nah ini angan ya nggak peduli ya, hanya fokus ke medsos. Mohon maaf ya, saya perhatikan medsos, saya paham medsos itu positif tapi bahayanya juga negatifnya ya. Kita nggak ada human relationship ya, nggak ada hubungan antar manusia, itu bahaya. Ya kalau medsos itu hubungannya itu hubungan fiktif, like suruh apa itu. YouTube pun isinya sampah semua kebanyakan ya. Cuman pamer-pamer kekayaan segala macam. Nah ini saya anjurkan dari awal deh. Coba kalian kompakin sesama angkatan kalian dulu, satu angkatan aja. Ya, saling kenal, saling bantu dari awal sehingga nanti begitu kalian lulus ya, semua bantu ya. Ini kan seluruh Indonesia sekarang nih ya. Jadi saling info, ini ada gua ada gini nih. Ya, apa memang enggak sama dosen Mides. Gimana sih budaya di UKI ini, saya juga agak bingung ini. Saya bukan tamatan UKI justru serang. Jadi saya masih banyak. Ini kan ada culture-nya, ada budayanya. Nggak apa-apa kita agak telat sedikit budayanya. Bagi saya itu penting loh. Saya kepengen kalau hanya belajar setelah lulus aja enggak, tapi nanti gimana bisa kompetisi nggak di dunia yang sesungguhnya dunia kerja gitu. Aron, Nyong, halo Aron. Ya Pak. Mana orang Ambon nih? Kalian ini nggak ada kalian kompak satu angkatan. Halo Pak. Nggak ada kalian saling kontak-kontak. Halo Pak, bagaimana ya Pak? Kalian saling kenal baik nggak satu angkatan? Saling kenal nggak? Saling diskusi, saling apa gitu? Kita ada begitu. Ada Pak. Atau nggak peduli? Semua saling sayang. Iya. Tapi jumlah orangnya aja nggak tahu. Gimana saling sayang? Kalau jumlah orangnya aja nggak tahu, lu harus tahu dong berapa sih saudara kita semua. Kayak Aron bilang sayang sama saudara, tapi nggak kenal siapa saudaranya, kan bohong itu kan. Kan angkatan kita aja Pak. Nah ini siapa. Nah itu makanya kamu angkatan tahun berapa? Kenapa Pak? Angkatan tahun berapa kau? Angkatan 2019 2018 Pak. 19. Nah, coba aku tanya sama kau. Berapa orang satu angkatan kau? Kalau nggak salah kita 94 kalau nggak salah Pak. Iya Pak, 94. Kalau lama 94 orang. Iya Pak, angkatan kita 94. Itu udah ditambah manajemen sama manajemen. Iya, manajemen ditambah pajak juga kali Pak. Soalnya kita masuk sama-sama pajak. Tapi mereka udah pindah fakultas. Kalau yang khusus akuntansi berapa orang? Enggak 94 lebih. Oh, lebih ya Mides ya.
Itu gimana Kak? Ini bahaya nih, saya nasihatin ya. Kalian, saya tuh ya, belum ya udah kepala 5. Jadi kalau umur saya itu udah 3 kali umur kalian kali ya, kalau dikali gitu ya, atau 2 kali lah minimal. Jadi tolong kalian itu sekarang kompak satu angkatan, saling kenal. Ya, kalau ada yang sakit, ada yang gimana, saling perhatiin gitu ya. Akan terbawa kalian sampai kalian lulus, sampai kalian nanti kerja. Ya, kecuali kalian nggak peduli sama nasib kalian ya, saya nggak bisa cegah. Tapi kalau kalian peduli dengan nasib kalian di masa depan, kalian mau kejar masa depan yang cerah atau masa depan suram? Kalau mau desuk ya nggak apa-apa. Artinya kalau aku gini-gini ya. Hah? Bagi siapa, Lis? Kamu ngomong tadi, Lilis. Tadi siapa yang ngomong? Nah, kalau mau depan masa depan, nah, Lilis silahkan bicara. Gitu dulu lah. Saya kenal dulu sama kalian. Karena kalau saya ngomong terus, kalian juga dengar juga, ngerti juga kagak gitu loh. Bingung saya, ya. Lebih bagus kita kenal dulu. Saya mau mengarahkan kalian untuk berhasil. Ya, berhasil itu bukan hanya sekolahnya nilainya bagus, ya, tapi juga harus ada karakter yang terbentuk, ya, yang bagus. Untuk kalau kita punya komunitas yang bagus, ya. Jadi kalian sekarang beruntung punya komunitas. Ya, komunitas itu yang paling penting ya. Kalau itu ya satu angkatan dulu, sekarang 2 angkatan kenal gitu ya. Nah, saling bantu ya. Jadi pasti nanti akan banyak manfaatnya ya. Kalau itu makanya kalau di universitas lain ya, contoh ya, misalnya tamatan UI, tamatan UGM, mereka kompak banget. Ya, satu angkatan itu saling bantu ya. Langsung ada ngelamar, oh ini tamatan UI, langsung diterima, gak usah dites segala macam gitu loh. Karena bosnya juga mantan dari tamatan UI. Ya, di UKI mungkin belum gitu ya. Nah, mereka kompak begitu karena mereka punya apa? Kebanggaan atas universitas mereka sekolah gitu. Ya ada kebanggaan hingga mereka juga yakin yang itu yang berkualitas. Saya dan UKI ini juga berkualitas. Nah ini mohon maaf, saya dapat informasi katanya anak-anak S1 ini termasuk kalian masuk juga tanpa tes yang ini yang gitu, tanpa tes yang keras ya. Tadi artinya mohon maaf ya diterima-terima gitu aja gitu ya. Nah saya juga nggak ngerti bahasanya itu apa. Yang ngomong itu bukan saya, dosen yang udah sebelumnya saya ada semacam meeting dengan mereka. Jadi dengan kata lain standar kalian juga saya nggak paham apakah memang sama dengan standar saya waktu saya Madistan ya. Tentu berbeda gitu ya. Kalau kami dulu masuk juga seleksi sangat ketat ya. Dari 10.000 cuma 400 orang gitu ya. Jadi kan itu kan udah ketat banget, masuknya juga udah susah gitu ya. Nah di UPI ini kan masuknya gampang ya. Tapi yang berarti kehidupan kalian juga jadi gampang-gampang kalian bikin. Bahaya ke depan ya, nanti kasihan orang tua ya, kasihan diri kalian juga. Jangan sampai nganggur gitu. Nah itu coba kalian bangun selain apa ilmu networking. Nah kita bacakan networking ya, jaringan. Nah jaringan itu yang paling mudah itu apa? Di kampus ya. Nah, kampus ini kalian harus kuat ya. Jadi kalau tadi saya tanya berapa jumlah orangnya, nggak tahu. Siapa namanya? Nggak tahu. Ya, bahaya ya. Nanti kalian ke depan lain ya kalian sendiri karena nggak peduli sama lingkungan kalian. Nah, mulai sekarang guys dengan yang lain-lain ya coba tolong diperkuat lah ya hubungan antar kalian. Kenapa? Ya Midas? Suaranya putus-putus, Suaranya putus. Padahal saya udah pakai Orbit loh. Ya, udah pakai embling. Bukan saya yang putus kali, Midas kali yang putus. Yang lain dengar nggak? Suara Bapak putus-putus dari tadi, Pak. Jaringan saya aman kok. Saya udah pakai Orbit loh. Coba saya nanti tethering dulu ke handphone saya ya. Mungkin gara-gara dipakai sama anak saya jadi apa nih rame nih. Tethering dulu coba ya.
Halo, sekarang gimana? Bagus? Bagus, Pak. Jelas. Halo? Bagus, Pak. Hah? Udah bagus? Iya. Oke. Oke, itu dulu ya dari saya pengantar ya. Kita mulai ke kuliah ya. Karena saya nanti ngomong terus nanti kalian merasa nggak ada kuliahnya. Tapi itu penting ya yang saya sampaikan tadi. Boleh videonya di off-kan dulu supaya enteng ya. Karena pakai Teams ini agak berat ya. Kalau videonya nyala berat ya. Nah, cuman kita kesepakatan awal ya, kalau begitu masuk awal kuliah, tolong nyalakan videonya. Saya mau lihat ya, betul-betul kuliah nggak ada orangnya, gitu. Bukan hanya namanya doang ya. Oke. Aaron, boleh boleh dimatikan videonya supaya nggak berat kuliah kita. Oke, makasih teman-teman. Itu pengantar dari saya tadi supaya kalian juga mulai berubah ya, dikompakin satu angkatan dari sekarang, dan juga kalau memang ada dua angkatan dikompakin ya, supaya nanti ke depan kalian bisa saling tolong, saling bantu ya, mulai dari saat ini ya. Jangan nanti udah lulus kayak merasa sendiri ya, padahal kalian beruntung punya teman-teman sekarang di sini ya. Itu coba dia dibangun ya. Oke, saya share sekarang ya materi kita ya. Terakhir kita sampai di sini ya teman-teman ya. Ini ya, allocating excess of fair value over book value ya. Ini yang kita mulai, betul ya? Mau konfirmasi, PowerPoint saya kelihatan nggak? Kelihatan, terlihat, Pak. Lihat ya, oke ya, kita mulai lagi ya. Nah, teman-teman sedikit mengulang ya, untuk teknik dari konsolidasi ya, prosedurnya kita sudah belajar dari pertemuan sebelumnya, di mana ada step-step yang dilakukan ya. Pertama adalah kita harus mengadjust atau melakukan penyesuaian untuk kesalahan-kesalahan ya, maupun hal-hal yang luput. Nah, nanti kita akan belajar hal yang luput itu apa. Nah, itu biasanya hal-hal yang belum tercatat ya di transaksi antar induk dengan anak ya, yang karena masih bersifat biasanya di akhir tahun. Nah, jadi istilahnya terkait dengan misalnya pencatatan hutang piutang ya, yang belum tercatat, nanti kita belajar ya. Nah, itu harus dilakukan juga penyesuaian ya, supaya namanya laporan konsolidasi itu merefleksikan kejadian yang sesungguhnya ya. Jadi jangan sampai ada suatu kejadian tapi tidak tercatat ya. Nah, itu kita harus lakukan. Nah, kedua, kita melakukan eliminasi ya untuk laba rugi yang terjadi antar induk dengan anak ya, intercompany. Nah, itu yang kita sebut sebagai konsep reciprocal ya, saling berbalasan. Dan itu kalau dia profit dan loss itu begitu disatukan, misalnya di anak profit di perusahaan adalah loss, itu harus dihilangkan ya, karena kita secara prinsip mau menyatukan ya, mau mengkonsol dari dua entitas yang berbeda menjadi satu kesatuan pelaporan yang sama ya. Nah, yang ketiga adalah kita menghilangkan atau mengeliminasi penghasilan dan dividen dari anak perusahaan ya, dan mengembalikan nilai investasi tersebut kepada saldo awal ya. Jurnalnya gampang ya. Jadi jurnalnya itu kalau kita mau mengembalikan itu berarti kita membuat jurnal balik. Yang tadinya di jurnal misalnya di kredit jadi di debit ya. Yang tadinya di jurnal di debit menjadi di kredit ya. Jadi begitu. Nah, income seperti di sini kita ada tahu adalah perkiraan yang perkiraan normalnya adalah di kredit, karena income masuk ke perkiraan rugi laba di sebelah kredit ya. Jadi kalau dia dieliminasi berarti dia harus dibalik ya, dihilangkan. Cara menghilangkan gimana? Itu tadi saya bilang kita tinggal menjurnal balik ya. Tadi income itu adalah negatif,
di kredit ya menjadi debit. Nah, di sini kita lihat contoh yang sudah saya jelaskan sebelumnya, penghasilan dari S atau induk dari anak perusahaan ya itu tercatat apabila adanya pelaporan di anak perusahaan atas keuntungan yang diperoleh. Ingat kita dengan teknik konsolidasi ini menggunakan teknik juga pendekatan ekuitas ya, bukan pendekatan cost. Ya, apa tuh pendekatan ekuitas? Saya sudah tanya ya minggu lalu ya, di mana mohon maaf ya, sebagian besar masih bingung konsep ekuitas itu apa, cost apa ya. Nah, itu juga udah saya terangkan. Tolong dipelajari lagi ya. Nah, di konsep ekuitas itu setiap kita adanya memperoleh pendapatan dari anak-anak perusahaan itu dicatat sebagai artinya penambahan investasi. Sebaliknya apabila itu adanya pembayaran dividen dari sana, itu akan mengurangi investasi. Itu prinsip ya. Nah, kita kembali ke sini teman-teman ya. Oke. Nah, kalau di sini kita lihat ya, income from SNAP ini berarti ini pernah di jurnal sebelumnya ya, pernah di jurnal sebelumnya adalah investasi di debit ya, di kreditnya adalah income dari anak perusahaan sebesar 22,4. Dari mana angkanya? Nah, bisa kita lihat dari sini ya. Bisa kita lihat dari sini ya. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat ya. Kelihatan ya. Nah, itu kan ada net income yang dari anak perusahaan itu adalah sebesar 30 di tahun 2010 ya. Kemudian dikurangin amortisasi sehingga income yang sudah disesuaikan adalah 28. Nah, si induk perusahaan mengakui ya atas income yang diperoleh anak perusahaan tersebut sebagai penambahan investasi sebesar porsi kepemilikan dia. Porsinya berapa? 80% dikali 28 ya, $28 berarti adalah 22,4. Nah, berarti sebelumnya sudah pernah di jurnal ya investasi pada ya atau di kredit ya pada penghasilan dari SNAP. Ya, nah kita bisa lihat sini. Ya, berarti waktu kita mau mengeliminasi penghasilan dari SNAP yang sudah pernah dikredit di debit sekarang 22,4. Ya, di 24. Nah, kemudian kreditnya apa? Nah, kreditnya tinggal kita lihat dividennya ya. Jadi sekarang waktu kita terima dividen ya, selalu di jurnal itu adalah bank pada investasi. Ya, ingat kalau konsep ekuitas waktu terima dividen bukan bank pada dividen, itu kalau konsep cost. Ya, pendekatan dengan cost. Kalau pendekatan ekuitas, bank pada investasi. Sehingga investasi itu dikredit. Nah, sekarang kita bisa melihat waktu investasi itu masuk ke sebagai kredit, kita mau timbulkan akun baru namanya dividen. Ya, nah itu dividennya berapa? Sebesar 12. Dari mana angka 12? Nah itu ya. 15 yang dibagikan ya dikali 80% ya. Kelihatan ya? Oke. Oke. Oh ya, teman-teman, saya ada ini ya, sorry. Saya baru beli iPad nih khusus buat kalian ya. Cuman saya belum tahu cara mengoperasikannya. Nanti saya belajar dari anak saya. Jadi nanti saya bisa coret-coret ya. Coret-coret jurnalnya bagaimana segala macam. Cuman itu saya belum tahu. Ada yang ngerti nggak pakai dua device ya? Sekarang kan saya pakai notebook. Jadi cara menghubungkan iPad dengan notebook gimana? Nanti kalau ada yang ngerti, tolong nanti WA saya ya, ajarin saya. Ya, karena begitu saya pernah lihat ada profesor saya ngajar kayak gitu. Jadi dia bisa coret-coret di PowerPoint-nya dia, terus kemudian bisa pakai iPad itu ya. Jadi saya udah beli iPad ini ya. Nah, ini saya beli nih. Nah, ini khusus buat kalian nih apa nih ngajar nih ya, tuh ya. Ada pensilnya juga ya. Jadi nanti dari sini saya bisa ngeling ya. Nanti belajarnya nanti lebih enak lagi nanti kita ya. Nanti supaya gampang. Agak susah saya nerangkan ini kalau nggak saya coret-coret ya. Kalau ini kan dari slide ya. Nah, tolong diterima dulu sementara ya.
Ini karena iPad-nya baru datang ya, jadi saya juga belum tahu cara nginstal. Kalau menurut anak saya pakai OneNote katanya, pakai OneNote nanti bisa ngelink di situ. Cuman menghubungkannya dengan apa ini, dengan tim saya belum mengerti ya. Nah, itu nanti saya belajar. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah kemudian juga kita apa istilahnya di kredit itu adalah 6,4. Dari mana angka 6,4? Dari ya. 6,4 itu adalah pencerminan bagaimana kita membuat angka itu, investment itu menjadi angka awal tahun. Ya, nanti ada hitung-hitungan teman-teman ya. Nah, itu jurnalnya selalu standar begini. Ya, jadi income-nya itu di debit ya, kemudian dividennya ditimbulkan, kemudian baru sisanya adalah kita membuat investasi tersebut dibuat kepada angka awal tahun ya. Nah, kemudian yang keempat, kita akan mencatat perkiraan baru ya, juga namanya sebagai NCI, non controlling interest ya. Atau pengandaian yang minoritas ya. Gimana cara membuatnya? Gampang ya. Jadi caranya gimana? Kita juga melihat sisa yang tadinya untuk pengakuan atas penghasilan dari anak perusahaan ke induk perusahaan adalah 4,6. Dari mana angkanya? Yaitu 20% dikalikan dengan 23 ya. Itu 4,6. Jadi kalau ditambah 18,4 tambah 4,6 sama dengan 23. Itu di debit ya. Nanti akan timbul ini sebagai perkiraan biaya di rugi laba. Nah, lawannya apa? Lawannya selalu dividen, ditimbulkan lagi perkiraan baru namanya dividen. Sebesar berapa? 15 itu adalah 20% dikalikan dengan dividen yang dibagikan 15. Ya, jadi itu angkanya ketemu 3 ya. Oke, nah sisanya, nah ini adalah non controlling interest ya, 1,6. Ini nanti akan masuk di balance sheet atau neraca di posisi bagian modal ya, sebagai penambahan, sebagai penambahan non controlling interest atau NCI di tahun bersangkutan ya. Itu dulu ya, jadi logikanya selalu begitu. Kita mengeliminasi dan juga menimbulkan perkiraan baru ya, supaya apa? Laporan konsul kita mencerminkan laporan yang sesungguhnya memang penggabungan dari dua entitas yang berbeda. Nah, dua entitas itu harus kita juga cerminkan. Kalau ada reciprocal kita hilangkan, kemudian kita timbulkan ada suatu account baru ya. Account baru di sini apa? Pertama adalah non controlling interest share, itu yang masuk ke rugi laba sebagai faktor pengurang. Tujuannya adalah supaya mengeliminasi jumlah pengakuan atas penghasilan anak perusahaan ke induk perusahaan yang sebelumnya sudah pernah di jurnal, sehingga akan dihilangkan karena itu reciprocal ya. Nah, kemudian juga akan timbulkan perkiraan baru ya di sisi neraca, di perkiraan ekuitas ya, di sisi kredit itu 1,6 ya. Nah, nanti yang 3 ini adalah bagian dari return earning ya, yang itu akan ada pelaporan ya. Ingat saya ajarkan dari awal ada 3 pelaporan. Pertama adalah pelaporan neraca, kedua pelaporan rugi laba atau income statement, ketiga adalah pelaporan cash flow, dan keempat juga sering dilakukan juga pelaporan perubahan posisi laba ditahan. Nah, ini masuk ke perubahan posisi laba ditahan yang 3 ini. Ya. Nah, kemudian terakhir baru kita mengeliminasi investasi ya yang sifatnya reciprocal dengan saldo di ekuitas ya di anak. Nah, ini tinggal di jurnal balik ya. Jadi ada modal itu yang tadi di kredit, di debit ya. Kemudian return earning di awal di debit, pattern juga ditimbulkan ya, karena waktu kita beli pertama itu kita membeli lebih dari nilai bukunya, sehingga ada timbul perkiraan baru ya. Kalau sebelumnya kita mencatat sebagai goodwill, ini sebagai patents ya. Saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Logikanya patents itu adalah brand atau merek ya yang kita akan gunakan ya. Dan ini bisa diamortisasi, berbeda dengan goodwill. Kalau goodwill nggak bisa diamortisasi ya. Nah, ini kemudian baru lawannya adalah investment in snap ya. Kemudian baru kita timbulkan lagi non controlling interest di awal tahun. Ya, awal tahun ya. Jadi nanti akan digabungkan dengan 1,6 yang di atas. Ya, jadi nanti akan 23,6 ya.
Nah, kemudian baru ke-6 kita melakukan amortisasi atas patents ya, itu sebesar berapa umur patent tersebut ya. Biasanya itu kan mencerminkan berapa amortisasi yang dilakukan setiap tahun. Ya, kemudian ke-7 baru eliminasi untuk saldo-saldo yang sifatnya reciprocal ya. Nah, begitu ya. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan, semua sudah saya jelaskan ya. Sehingga nanti akan timbul ya jurnal gabungan yang dibuat itu ya mencerminkan nanti laporan konsol ya seperti ini. Ini juga saya ulang sedikit ya, laporan konsol di sini. Ini kita bisa lihat ya dari sisi laba rugi ya, waktu digabungkan induk dengan anak ya, kalau untuk revenue tinggal ditambahkan sepanjang memang tidak ada yang sifatnya reciprocal ya. Jangan sampai ada revenue yang diperoleh anak itu adalah berasal dari penjualan ya, dari anak ke induk atau sebaliknya ya, dari induk ke anak. Itu nggak boleh, mesti dieliminasi. Nah, di sini kan nggak ada, berarti ini dianggap revenue ini atau perolehan itu adalah seluruhnya dari pihak ketiga, tidak ada kaitan satu sama lainnya ya. Nah, ini ada income from SEP, dari income yang diperoleh dari anak perusahaan. Nah, itu harus dihilangkan ya, karena itu sifatnya reciprocal ya, dihilangkan. Nah, kemudian juga ini sebenarnya adalah refleksi dari jurnal-jurnal sebelumnya ya. Hanya sedikit mengulang expenses. Nah, ini ada digabungkan antara induk dan anak ya. Ditambah dengan 2 itu apa? Itu amortisasi dari patent tadi ya. Nah, kemudian baru ditimbulkan juga perkiraan baru yang disebut sebagai non-controlling interest share yang tadi sudah kita bahas. Ya, ini tujuannya apa? Supaya pengakuan income dari anak yang dianggap sebagai penambahan investasi di induk perusahaan secara proporsional itu mesti dihilangkan ya. Nah, cara menghilangkan itu dibalik semua. Ya, ini juga termasuk bagian dari situ. Nah, ini 4,6 ya. Jadi dia expand. Nah, kemudian return earning yang pelaporan di sini kita harus lihat juga ya. Pada akhirnya ya yang dilaporkan di consolidated ini adalah laporan dari induknya. Ya, coba perhatikan ya teman-teman ya. Induknya itu lapor net income-nya 68,4. Yang ditebalkan ya. Controlling share of that income ya. PEPS-nya 25, tapi begitu dikonsol keluarnya berapa? 68,4. Ya, gampang ya. Nah, di return earning juga begitu ya. Yang dilapor berapa? Ya, itu adalah 43,4, pada akhirnya di induk usaha yang dilapor 43,4, di anak 40, yang dikonsol akan timbul 43,4. Ya, jadi prinsipnya waktu dikonsol itu sebetulnya adalah pencerminan dari induk itu sendiri ya, cuman dengan memperhatikan adanya aspek dari non-controlling interest. Ya, demikian juga selanjutnya. Nah, di sini ada yang menarik teman-teman, lihat ada account baru. Ya, coba lihat yang paling bawah ya. Itu ada non-controlling interest. Ya, Januari 1. Ini non-controlling interest yang awal tahun. Itu yang kita udah ada jurnal sebelumnya. Itu timbul angka 22. Nah, kemudian ada lagi non-controlling interest yang untuk penambahan dari tahun berjalannya sebesar 1,6. Ya, jadi dengan kata lain ya, si anak perusahaan itu akan tertera ya, tertera kepemilikan dia ya, haknya dia secara konsol di account ya atau perkiraan non controlling itu sebesar berapa? 23,6. Nah, dengan itu kita bisa udah menyelesaikan laporan konsol ya. Oke, sampai sejauh ini ada pertanyaan teman-teman? Ngerti nggak? Ya, jangan sampai nggak ngerti loh ya. Jangan diam, bukan diam untuk emas ya, diam nggak ngerti bahaya. Prinsip-prinsip udah saya jelaskan tadi ya. Nanti kalau kalian udah kerja harus ngerti itu ya, harus bisa buat gitu. Ya, apalagi kalau kerja di kantor akuntan publik ya, wah bahaya kalau sampai nggak ngerti.